seorang Bapak Helmy Ardian, konseptor inovasi yang ada di BP Jamstek, ternyata punya pandangan yang luar biasa. Ternyata, waduh, luar biasa sekali Pak Helmy. Sangat-sangat tepat munculnya di saat kemudian kita WFH. Jadi semua informasi internal kita, seperti apakah itu perdir, aturan, program, manfaat, seperti apapun, itu ada di sini Pak. Banyak aplikasi atau inovasi yang telah dikembangkan Bapak Helmy. Boleh cerita sedikit Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pejabat. Pada segmen kali ini kita akan menghubungi pejabat yang ada di lingkungan Jawa Barat. Nah, siapa beliau? Kita akan sapa. Kita akan hubungi melalui aplikasi Zoom. Oke, sepertinya kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada sore hari ini. Nah, ini kita akan menarik sekali karena kita akan tanya semua hal-hal yang berkaitan dengan beliau nih. Oke, kita sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Petra. Selamat sore Bapak Helmy ya. Bintang tamu kita untuk segmen kali ini yaitu Bapak Helmy Ardian. Betul ya Pak ya? Ya, benar. Betul. Bapak Helmy Ardian ini asisten deputi bidang umum dan SDM wilayah Jawa Barat. Betul seperti itu Pak? Iya. Nah, oke Benar Pak. sekali. Ini menarik nih Pak Helmy. Ini kesempatan bagus buat Petra bisa berkomunikasi, berngobrol dalam konten ini dengan Pak Helmy nih. Tapi sebelumnya Petra ingin tahu dulu kesibukan Bapak saat ini apa Pak? Oke. Saat ini kami sedang mengembangkan satu platform informasi digital di Jawa Barat. Kami beri nama Nona Jabar. Nona Jabar, Ya, Pak. Nona Jabar. Oke. Berarti bisa dikatakan di konten di saat kondisi saat ini Bapak masih sempat bikin konten, Pak? Oh iya, harus selalu. Kita work from home itu bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Kita tetap working tapi from home. Dan sepertinya tidak kemudian menjadi ketika kita bekerja di rumah kemudian produktivitas kemudian kita menurun. Kita tetap harus menjaga produktivitas, bahkan kalau memungkinkan malah justru naik produktivitasnya. Oke, malah justru naik ya. Selama di rumah pun malah justru naik. Ini menarik nih. Sebelum kita akan dites masalah aplikasi Nona Jabar ini, saya dengar, saya riset, Bapak Helmy ini adalah orang yang selalu berinovasi dengan aplikasi-aplikasi. Saya dengar juga dari teman saya, banyak aplikasi atau inovasi yang telah dikembangkan Bapak Helmy. Boleh cerita sedikit, Pak? Kenapa kok segitu inisiatifnya bikin suatu inovasi, aplikasi, atau apa? Seperti apa, Pak? Oke. Saya boleh bercerita bahwa saya sangat concern terhadap sistem di BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan kalau boleh saya coba flashback lagi, jadi saya di tahun 2014 itu saya dipercaya untuk menduduki posisi asisten deputi pada saat itu perencanaan dan karir. Tentu di posisi itu kemudian banyak sekali tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Jadi dari proses awal adalah proses manpower plan-nya, kemudian dari proses berikutnya adalah proses rekrutmennya, kemudian berjalan lagi bagaimana kemudian mengelola karir seseorang, misal mengelola proses grade seseorang, sampai akhirnya kemudian saya dipercaya di tahun 2019, Januari 2019, saya dipercaya untuk menduduki posisi asisten deputi umum dan SDM di wilayah Jawa Barat, pun dengan tantangan-tantangan yang baru yang menurut saya di semua posisi, di semua tempat, tantangan itu sangat menarik. Dan kenapa kemudian saya sangat bisa dibilang sangat passion di dalam pengembangan sebuah sistem, karena jadi gini, kita di dalam bekerja ini kita tentu tidak bisa kemudian kita bekerja dengan cara yang efektif tanpa bantuan dari sistem. Contoh, kalau semisal Petra misalnya berjalan naik kendaraan Petra naik kendaraan di sebuah jalan, saya coba analogikan karena bagi saya analogi nanti akan bisa untuk mempermudah pemahaman dari masing-masing orang. Jadi saya coba analogikan begini,
Kalau kemudian ada jalan kecil, kemudian jalan itu tidak diatur trafficnya, dibuat ada yang jalan ke kanan, ada yang jalan ke kiri. Suatu saat bisa jadi jalan itu kemudian nanti akan macet karena tidak bisa kemudian proses berjalan kendaraan itu kemudian bisa bergantian. Nah, sehingga macet. Kemudian ketika macet, maka sistem yang berjalan di situ menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi kemudian kalau kemudian kita mengaturnya, jalan yang tadinya dua arah itu kemudian diatur menjadi satu arah, maka tentu jalannya akan menjadi lancar. Tidak ada kemudian bentrok dari sisi satunya, dari sisi satunya menghasilkan jalan itu macet, tetapi semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, itu analogi dari kemudian kita membangun sebuah ketentuan. Nah, membangun sebuah ketentuan atau sistem itu sendiri. Nah, kemudian apakah sistem itu kemudian akan diatur dengan manual? Semisal kita naruh di ujung jalan adalah kita naruh seseorang yang kemudian selalu mempersilahkan mobil itu lewat. Nah, ataukah kemudian kita mengatur dengan traffic light. Nah, itu adalah analogi di saat kemudian apakah kita akan menggunakannya dengan manual atau kita menggunakan dengan bantuan teknologi. Nah, itu adalah sebuah analogi di mana kemudian sejak tahun 2014 saya banyak menginisiasi baik itu sistem terkait dengan ketentuan atau tata cara maupun alat bantunya yang berupa aplikasi. Nah, kemudian satu hal lagi adalah bahwa sebuah sistem atau ketentuan serta sebuah alat bantu itu yang saya inisiasi dan dibantu oleh teman-teman di baik itu di tim saya di Human Capital maupun saat ini tim saya di Kanwil Jabar dan dibantu juga oleh dengan tim dari IT serta tim-tim yang sangat memiliki tujuan bersama-sama untuk mengembangkan sebuah sistem. Itu yang paling penting adalah kita di dalam membangun sesuatu itu ada dua hal yang dijadikan kata kuncinya. Yang pertama adalah di setiap kali kita mengalami sebuah kendala atau masalah, maka sebenarnya di balik itulah kita akan menemukan sebuah peluang. Dan yang kedua adalah adanya peluang untuk bisa mempermudah segala proses yang kita jalani saat ini. Jadi gitu Petra, itu luar biasa, yang Pak. Luar biasa, Pak. Jadi analogi sederhana dari Pak Helmi ini benar-benar menggambarkan pentingnya era sekarang itu sebuah teknologi, karena kita mungkin sekarang sudah beralih yang namanya manual konvensional ke arah teknologi yang mungkin sekarang ini udah sangat dibutuhkan oleh manusia ya, Pak ya. Iya, benar sekali. Ya, ini menarik nih Pak. Ini saya akan lebih terjun lagi ke masalah aplikasi saat ini yang dikembangkan oleh Kanwil Jawa Barat. Nah, dari track recordnya Bapak kan Bapak membuat suatu aplikasi yang mempermudah. Seperti apakah dulu saya pernah dengar juga semacam kayak recruitment e-selection atau juga dengan sistem e-grade ataupun career path seseorang. Nah, saya mau tanya dari segi apakah maksudnya Nona Jabar ini dibutuhkan oleh kami sebagai user nih Pak? Apakah kami akan membutuhkan kami sebagai user, apakah kami membutuhkan ini aplikasi Nona Jabar ini seperti apa gitu Pak? Jadi gini. Ini menarik Petra. Jadi seseorang itu tidak akan pernah tidak akan pernah merasa membutuhkan sampai kemudian seseorang itu memiliki memiliki wawasan untuk kemudian bisa mengetahui apa yang dia butuhkan. Contoh begini Petra. Saat ini kita sudah, kalau saya boleh analogikan lagi, saat ini kita sudah tidak pernah bisa terlepas dari Google Maps. Betul. Gitu. Mau apapun juga, kita mau misalnya mencari lokasi atau kita justru juga banyak aplikasi-aplikasi lain yang sudah menjadi tergantung dengan Google Maps. Betul. Tapi kemudian apakah kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu kita pernah berpikir, oh saya butuh Google Maps? Iya, betul. Enggak. Betul. Sampai suatu saat kemudian kita menyediakan dan seseorang kemudian mencobanya dan merasa, oh saya butuh itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Petra, apa sih sebenarnya yang membuat Petra membutuhkan
aplikasi knowledge atau platform informasi digital Nona Jabar ini ya. Jadi gini, kalau semisal Petra saya tanya misalnya, Petra di bidang kepesertaan ya. Betul. Oke. Sekarang saya tanya Petra, Pet, kalau kita mau melakukan proses pengadaan dengan estimasi nanti pengadaan itu nanti akan habis 200 juta. Nanti, menurut Petra itu nanti dengan sistem pengadaan apa? Penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau dengan sistem lelang? Sesuatu yang di luar bidang Petra. Iya. Oke. Pertama, Petra nggak bisa jawab, Pak, karena maksudnya tidak menguasai ya bidang tersebut gitu loh. Oke. Iya. Petra nggak bisa jawab itu. Iya. Nah, karena apa? Karena informasi-informasi yang ada saat ini, Fet, itu adanya di mana? Kalau Petra cari adanya tentu di Perdir. Di Perdir, di aturan Perdir. Ya, Pak. Oke. Petra cari Perdir sekarang di mana? Perdir. Dalam kondisi misalnya sekarang working from home kayak gini, Petra mau cari Perdir di mana? Paling di website, Pak. Di website mana? Apakah ada Perdir kita mau mencari di website? Oh, kalau di website BPJS nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, yang akan Petra tanya pasti nanti akan tanya, kalau mau mencari Perdir bisa jadi nyarinya adalah di email, di tracking lagi Perdir-Perdir yang pernah betul. Tetapi apakah efektif, efisien, saya pikir membutuhkan waktu. Mungkin Petra akan tanya ke teman. Gitu. Nah, tapi bayangkan dalam sebuah kondisi di mana ketika penata umumnya itu juga baru, kabitnya pun juga baru yang bukan dari bidang umum juga. Betul. Ya artinya dari umum sendiri mereka tidak mengetahui secara detail informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab Petra. Nah, inilah kemudian adanya kebutuhan di mana Nona Jabar ini, Petra, nanti akan searching di dalam satu website Nona Jabar ini, informasi yang Petra butuhkan terkait dengan apapun juga, Petra akan ketik di situ. Misalnya, ketentuan proses pengadaan. Nanti akan muncul semua informasi-informasi terkait dengan proses pengadaan. Bisa disupport dengan adanya aplikasi Nona Jabar ini. Ini menarik, Pak. Tadi sangat tertarik sekali dengan kata-kata Bapak yang mengatakan bahwa kita masukin kata kunci atau misalkan kita search di situ, misalkan kita butuhnya apa, di situ muncul semua. Apakah ini mengadop itu sistem kayak Google gitu, Pak? Kayak browser gitu, Pak? Iya. Jadi persis yang Petra katakan. Kalau Google itu yang dicari adalah informasi-informasi yang bersifat umum ya. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mencari informasi yang informasi itu tidak diposting di sebuah database. Kita tidak akan pernah bisa mencari, misalnya kita ketik Perdir nomor sekian tentang apa, BPJS Tenagakerjaan, atau kita akan mencari semisal surat edaran Ketua CMT terkait dengan kondisi darurat COVID ini, tidak akan ketemu di dalam Google. Nah, kita mengambil peluang di dalam keterbatasan itu. Jadi kita mengambil peluang di mana kita menyediakan satu platform informasi digital yang kemudian kita bisa gunakan sekaligus untuk menyiapkan database-nya, yang mana kita akan gunakan kemudian untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan internal BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu, Petra. Jadi semua informasi internal kita, seperti apakah itu Perdir, aturan, program, manfaat, seperti apapun, itu ada di situ, Pak? Iya, ada di situ. Luar biasa, Pak Helmi. Itu idenya berangkatnya dari hal yang sederhana loh, berangkat dari suatu permasalahan, mungkin apa sih kendala yang terjadi di lapangan saat orang insan BP Jam Sostek menemukan sesuatu, kayaknya merasa kesulitan, akhirnya dibutuhkanlah suatu platform yang mudah digunakan ya Pak ya? Iya. Jadi tinggal ketik misalkan kayak kita misalkan klaim JHT, alur klaim JHT atau lapak asik, itu muncul di situ Pak? Iya, itu. Oke, ya. Luar biasa. Nah, ini menarik nih Pak. Ini aplikasi berbasis website. Nah, tentunya ini kan tentunya pasti ada yang namanya legal aplikasi gitu ya Pak ya, atau izinnya.
Nah, apakah aplikasi ini dikembangkan berdasarkan dari emang merintis dari nol kah? Atau kita beli aplikasi ke orang, Pak? Ini seperti apa, Pak? Pengen tahu nih dapurnya dari aplikasi ini seperti apa, Pak? Oke, jadi gini Petra, di dalam Nona Jabar ini kita ibaratnya namanya itu apa? Starting from scratch. Jadi kita mengembangkan dari yang tidak ada. Jadi kami kemudian menyusun satu konsepnya. Platform informasi digital ini digunakan untuk apa, kemudian kami merancang seluk-beluk terkait dengan kontennya bagaimana, kemudian kami membagi tim menjadi yang ada 2 tim, yang tim pertama berkaitan dengan tim platform itu sendiri, terkait dengan sistem IT-nya, terkait dengan website-nya, yang satu lagi tim terkait dengan kontennya. Jadi platform ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada informasinya. Jadi ibaratnya Google, kalau hanya ada search engine-nya saja, tetapi tidak ada informasi yang akan dicari, ya nggak akan jalan juga. Jadi di sini 2 kunci, yang satu adalah platformnya atau website-nya, yang satu adalah kontennya atau informasi yang akan dicari. Nah kemudian 2 ini yang kemudian kami bangun, baik tim platform yang ditenagai oleh teman-teman IT Kanwil Jabar, dan tim konten yang ditenagai oleh masing-masing bidang, baik itu di kantor wilayah maupun kantor cabang. Semua kemudian berjalan bersama-sama yang akhirnya menghasilkan Nona Jabar ini. Ini menarik, Pak. Nona itu dari kependekan dari knowledge management. Nah, itu dia. Baru mau nanya. Baru mau nanya. Kenapa dikasih nama Nona? Apakah itu karena apakah itu istilahnya Nona itu perempuan yang manis yang cantik atau seperti apa? Ternyata Nona itu apa, Pak? Knowledge management, kita ambil dari knowledge dan dari manajemennya. Jadi singkatan ya, jadi biar mudah diingat. Orang kan langsung kepala orang tuh langsung mengarahkan Nona, lebih gampang diingat. Ternyata itu Nona itu berangkat dari arti knowledge management ya Pak Helmi. Knowledge management. Ya, ini terakhir juga Pak. Ini mungkin 2 terakhir lah pertanyaan Vetra nih. Ini terkait masalah aplikasi. Dikembangkan oleh 2 tim yang solid, dari tim platform dan juga tim konten. Nah, kalau seandainya nih Pak, adanya miss antara tim konten dan tim platform, contoh, siapa saja yang mungkin bisa memberikan masukan, input terhadap ini? Kalau misalkan kita andalkan ke tim konten saja, kayaknya mungkin kita butuh saran juga, masukan juga dari insan BP Jam Sostek lainnya gitu Pak. Apakah aplikasi ini menampung hal-hal berupa input dari teman-teman internal kita atau hanya sebatas tim ini saja Pak? Nah ini yang menarik dari rancang bangun Nona Jabar ini Petra. Jadi gini, kalau Petra mencari informasi di Nona Jabar dan kemudian Petra menemukan yang Petra cari, maka jelas Nona Jabar sudah bermanfaat bagi Petra di dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan. Betul. Tetapi ketika Petra mencari sebuah informasi dan Petra tidak menemukan informasi di website Nona Jabar itu, maka yang terjadi akan muncul menu berikan saran. Yaitu menu untuk memberikan saran terkait dengan pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya oleh Petra tadi. Jadi Petra nanti bisa kemudian menuliskan, misalnya Petra mencari tentang tata cara pengajuan cuti di kala WFH gitu. Nah, kemudian tidak ada jawabannya. Petra kemudian nanti bisa kemudian mengetikkan di dalam menu beri saran itu pertanyaan yang tadi Petra tanya tapi tidak ada jawabannya, yang kemudian nanti akan dieskalasi ke admin, yang kemudian nanti admin akan memberikan jawabannya. Nah, tetapi ketika proses kemudian seseorang yang memberikan saran itu sudah memiliki jawabannya, maka semua karyawan yang mengakses Nona Jabar itu bisa menjadi kontributor, Petra. Jadi kontributor kemudian memberikan input terhadap informasi-informasi yang kemudian akan bisa memperkaya dari Nona Jabar itu. Jadi semua karyawan kita itu nanti bisa menjadi kontributor di dalam mencerdaskan, semakin mencerdaskan Nona Jabar itu sendiri. Jadi gini Petra, Nona Jabar ini ibaratnya adalah bayi yang baru lahir, kemudian bayi itu harus selalu di input dengan masukan-masukan informasi
yang kemudian nanti akan semakin memperkaya pengetahuan dari Nona Jabar yang bisa diakses oleh seluruh karyawan kita. Jadi sistem yang akan selalu tumbuh untuk kemudian itu bisa men-sharing kemampuannya kepada seluruh insan BPJS Tenagakerjaan. Itu luar biasa. Wow, Pak. Wow sekali. Jadi bisa dikatakan ini aplikasi kita sebagai insan ini nih sebagai kontributor juga dalam bentuk proses improvement ke depannya ya Pak ya? Iya, tepat sekali. Tidak hanya berfungsi sebagai user yang menggunakan, tapi berfungsi juga sebagai kontributor yang bisa mengajukan saran maupun pengayaan konten dari Nona Jabar itu sendiri. Luar biasa Pak. Ini ide yang sangat bagus dan dikembangkan saat ini sampai saat ini. Pengen tahu Pak, berapa persen kesiapan aplikasi itu sampai dengan hari ini Pak? Kemarin kami baru melakukan stress test test sekaligus melakukan proses untuk dari login, kemudian mengajukan saran, kemudian merubah password, kemudian mengajukan sistem menu-menu, mengakses menu-menu. Uji coba semua menu ya Pak ya? Uji coba semua menu dan juga kami meminta saran dari untuk aspek security-nya, minta saran dan alhamdulillah sebenarnya sudah kelihatan apa saja yang perlu kemudian nanti diperbaiki untuk yang pertama nanti dari infrastrukturnya, memperkuat dari servernya, kemudian dari aspek security-nya itu sudah kami ketahui dan harapannya secepatnya mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini kita bisa rilis dengan pengembangan. Walaupun saat ini kita masih untuk Jawa Barat, tapi insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kita semua siap. Dalam 1-2 bulan kita bisa rilis untuk nasional. Dan bisa bermanfaat untuk semua insan BPJS Sostek nantinya. Luar biasa. Kita tunggu, ini menarik sekali nih Pak Helmi. Kita dari mungkin kalangan Indonesia, dari nasional ya, dari Sabang sampai Merauke juga mungkin bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai wadah atau sebagai platform untuk mendapatkan manajemen pengetahuan mereka untuk di-upgrade lagi gitu Pak. Itu kayaknya menarik kita tunggu Pak. Ini terakhir Pak, ini terakhir. Nah, masalah aplikasi. Kalau dulu kan Pak Helmi mungkin kaitannya di HCP itu langsung ke manajemen kantor pusat. Nah, ini menarik nih. Tentunya di wilayah-wilayah, di daerah tentunya harus ada yang namanya approval dari kantor pusat. Nah, sebagai dalam bentuk ini Pak, bagaimana dukungan manajemen dalam adanya aplikasi ini? Apakah let's say kantor pusat kayaknya sudah tahu, kami udah perform, kami udah tampilkan daminya seperti apa dan mereka menyambut baik. Atau sebaliknya, apakah ditolak oleh kantor pusat? Seperti apa, Pak? Jadi so far kami selalu juga ingin governance ya. Artinya di dalam setiap setiap hal-hal yang kami lakukan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Nah, di sini pun peran dari manajemen kantor pusat pun sangat bagus ya. Artinya baik dari sisi OT terkait dengan apa yang kami kembangkan, kemudian dilakukan assessment dari sisi security-nya, mereka memberikan masukan untuk kemudian kami kami upgrade supaya bisa lebih secure website yang Nona Jabar ini. Dan saat ini kami di dalam merespon dari tim dari OT tersebut, kami meminta advice asistensi dari tim PTI terkait dengan beberapa hal yang sangat kritikal untuk segera kemudian nanti bisa kami upgrade juga. Jadi so far dukungannya luar biasa dan tidak lepas pula juga dukungan teman-teman dari jajaran wilayah Jawa Barat itu luar biasa. Baik tim platformnya, teman-teman IT maupun tim kontennya itu sangat solid dan sangat luar biasa menurut saya dukungan sehingga kita bisa sampai dengan titik ini. Itu menurut saya luar biasa. Luar biasa ya. Berarti bisa kalau Vetra sampai simpulkan bahwa manajemen kantor pusat dengan manajemen daerah dan semuanya sudah saling berkoordinasi terkait masalah aplikasi ini dan juga mereka support dengan maksimal ya Pak ya? Iya, jelas. Ini menarik nih Pak. Ini penasaran, ini membuat kita penasaran terkait penggunaan aplikasinya. Nanti mungkin kita akan lihat juga tutorialnya seperti apa Pak. Ini aplikasi ini menarik. Ini apakah ini nanti bisa di launching dalam waktu segera, itu bisa nanti juga bisa kita bahas lagi Pak di konten selanjutnya terkait kuat mana aplikasi ini skalanya jika skalanya itu Indonesia gitu, nasional gitu Pak. Ya, saat kita launching kita ibaratnya ini pra launching, nanti di after launchingnya nanti kita akan
bikin konten lagi, Pak. Kita akan bahas lagi. Oke, Nah, siap, Petra. Apakah nanti ada kendala-kendala, nanti menarik nih soalnya. Oke, ini terakhir Pak. Ini terakhir menarik nih masalah aplikasi inovasi di saat WFA. Nah, Pak Helmi juga sudah tahu gimana kondisi kita saat ini. Yang namanya wabah corona ini mungkin kita nggak bisa prediksi apakah itu bisa habis, lusa, atau bahkan berapa bulan lagi sampai tahun depan bahkan. Nah, apakah kaitannya dengan WFA ini? Aplikasi ini salah satu tantangan atau jawaban dari keadaan saat ini atau seperti apa? Atau emang udah dari jauh-jauh hari sebenarnya muncul aplikasi ini, Pak? Jadi memang gini, Fred. Kami memang merancang platform ini itu sudah beberapa waktu ya. Jadi memang platform ini muncul karena kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan terkait dengan adanya rujukan pencarian informasi yang akurat, yang cepat, dan juga yang resmi. Karena informasi-informasi itu sangat-sangat bisa bervariasi ya. Menurut katanya orang, menurut siapa, dan itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kadang kita juga carinya terlalu lama. Nah, kemudian pada saat kami merancang dan kemudian kami membangun, dan pada saat itu pula lah ketika kami sudah siap, pada saat itu pula lah kemudian darurat COVID ini muncul, sehingga akhirnya platform informasi ini kemudian menurut kami justru sangat-sangat tepat munculnya di saat kemudian kita WFH baik sebagian, terutama untuk yang WFH full sebagai rujukan pencarian informasi digital, karena kita nggak mungkin bawa buku-buku perdir itu ke rumah, kita tidak mungkin kemudian copy semua perdir atau ketentuan-ketentuan itu dan kita bawa ke rumah, itu akan sangat-sangat membutuhkan effort dan waktu. Kita cuma mau mencari informasi satu pasal saja dari ratusan halaman perdir. Dan dengan Nona Jabar, kita bisa langsung cari tepat seperti apa yang kamu butuhkan dan cepat seperti apa yang kamu saat ini inginkan gitu. Jadi menurut saya munculnya Nona Jabar ini memang sangat-sangat tepat di saat kondisi seperti ini, Petra. Luar biasa. Jadi everything you need di situ ada semuanya, Pak Helmi ya. Luar biasa sekali Pak Helmi. Aduh, aku sampai terharu, maksudnya sampai terpukau gitu mendengarkan suatu aplikasi yang bisa digunakan bermanfaat untuk semua insan BP Jam Sostek. Ini menarik sekali nih. Petra akan sangat orang yang paling pertama akan menunggu launchingnya kapan. Kita akan coba bersama-sama kapan ini bisa digunakan atau dimaksimalkan oleh semua insan BP Jam Sostek, Pak Helmi. Ya, amin. Ya, sebagai penutup Pak Helmi, berikan kami suatu motivasi sebagai penutup dari Pak Helmi antara kita kaitannya mungkin antara inovasi, karya, dan juga mungkin karena selama wabah saat ini. Saya ada beberapa hal yang saya bisa share ke teman-teman. Yang pertama, teruslah mencari masalah. Mungkin bagi sebagian orang mencari masalah itu negatif ya. Betul. Tapi bagi saya mencari masalah itu adalah hal yang positif. Kenapa? Di setiap balik dari masalah, itu kalau Petra lihat selalu ada peluang. Betul. Misalnya apapun juga, misalnya seseorang kalau misalnya gini, kalau Petra lapar sekali, masalah. Kemudian peluangnya apa? Adalah membuat tempat usaha restoran. Ya betul. Kalau Petra semisal Petra itu selalu terlambat misalnya bangun, maka peluangnya adalah kemudian membuat jam waker. Nah, jadi selalu kita cari masalah karena setiap kali ada masalah, di balik masalah itu pasti ada peluang. Nah, di sini kita butuh butuh pola pikir untuk kemudian selalu melihat peluang-peluang dari masalah-masalah yang kemudian kita hadapi. Nah, selama ini saya pun selalu melihat itu. Setiap langkah-langkah yang saya alami selalu ada masalah dan saya berusaha mencari peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Itu yang pertama. Menarik. Jadi selalu carilah masalah. Dan kemudian yang kedua adalah bentuklah tim yang kuat. Karena gini Petra,
kita nggak akan pernah bisa bekerja itu sendirian. Kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita butuh tim yang kuat. Jadi selama ini pun saya selalu mencari dan membangun tim itu menjadi kuat. Dan bahkan saya memiliki prinsip adalah buatlah timmu itu melebihi kapasitasmu. Karena apa? Kalau kemudian nanti tim saya pun memiliki konsep yang sama, maka dia akan mencari tim yang kapasitasnya jauh melebihi dia. Dan kita bisa bayangkan ketika beberapa generasi yang akan datang, maka yang terjadi adalah kompetensi antar generasi itu akan semakin bertambah. Karena saya mencari orang yang jauh lebih hebat dari saya di beberapa hal, dan nanti dia akan mencari orang yang jauh lebih hebat dari dia dari beberapa hal, sehingga kompetensi akan selalu naik. Kita bisa bayangkan kalau pola pikirnya terbalik. Kalau saya harus lebih jago daripada tim saya, dan tim saya harus lebih jago daripada nanti timnya dia, maka beberapa generasi yang terjadi justru akan terjadi degradasi kompetensi. Jadi gitu. Jadi selalu cari tim yang kompak dan jauh melebihi kapasitas yang kamu miliki saat ini. Itu cari tim yang kompak. Yang kedua, Yang ketiga, Petra, kalau kita sudah cari masalah, ada peluang, kemudian kita sudah memiliki tim yang kuat, dan kemudian kita bangun sesuatu, yang ketiga adalah jangan takut salah. Jangan takut salah. Ini menarik. Takut salah. Jadi gini, kita selama ini beranggapan bahwa apa yang sudah dihasilkan itu hanya berdasarkan atas 1-2 kali percobaan. Nggak akan seperti itu. Dunia ini tidak berjalan dengan cara seperti itu, Petra. Tapi dunia ini berjalan, segala sesuatu itu berjalan atas banyaknya kesalahan-kesalahan yang kemudian dilakukan perbaikan, yang kemudian dicari lagi, ada salah, kemudian dilakukan perbaikan. Jadi jangan takut akan salah. Karena apa? Saya selalu terapkan kepada tim saya seperti ini. Kalau kamu melakukan satu kesalahan, maka kamu harus membalikkan kesalahan itu menjadi sebuah peluang, sekali lagi. Karena apa? Karena kalau kita punya 100 jalan yang salah, maka kita punya 100 jalan, dan dari 100 itu hanya ada 1 jalan yang benar, maka ketika seseorang itu salah 1 kali, maka kita tinggal mencari 99 jalan yang lain, yang benar yang mana. Salah lagi jalan yang benar yang mana. Jadi semakin lama akan mengecil nanti jalan yang perlu kita cari, mana yang paling benar di situ. Dari situ kemudian yang berikutnya adalah ketika kita salah dan kita memperbaiki kesalahan itu menjadi jalan yang lainnya yang menjadi lebih benar, maka yang terjadi adalah share sesegera mungkin kepada semua orang kesalahan yang pernah kamu lakukan, supaya seseorang itu nanti bisa belajar tidak dari kesalahan yang mereka lakukan, tapi justru belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan. Karena itu akan mempercepat proses di mana nanti kita akan maju. Dan yang kemudian yang terakhir adalah passion. Kalau kita memiliki passion, maka tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita raih. Jadi passionlah di mana kamu berada, carilah, kalau kamu belum menemukannya, carilah passion itu. Karena kamu akan bisa mengekspans kemampuanmu ketika kamu memiliki passion itu. Luar biasa Pak Helmy. Saya sampai tidak bisa berkata-kata karena saking menariknya, dan saya juga jadi terbawa suasana bahwa ternyata seorang Bapak Helmy Ardian, konseptor inovasi yang ada di BP Jam Sostek, ternyata punya pandangan yang luar biasa. Ternyata, waduh, luar biasa sekali Pak Helmy. Terima kasih Pak Helmy atas sharingnya. Ini menarik sekali karena di tengah kesibukan WFA, Pak Helmy masih menyempatkan hadir di konten ODP. Sekali lagi Vetra mengucapkan terima kasih Pak. Dan ini menarik, kita akan tunggu sampai launchingnya aplikasi Nona Jabar ini atau knowledge management ini. Karena ini menarik nih. Salah satu tantangan saat ini kan bagaimana kita mengakses dengan cepat, akurat, dengan tepat, dan based on-nya itu adalah perdir peraturan BPJS Tenaga Kerjaan. Dan di situ sudah ada, luar biasa sekali. Saya salut Pak.
Dan ini akan menjadi jawaban buat saya apabila kalau misalkan saya menemukan masalah di lapangan, nggak perlu nanya siapapun, nggak perlu hubungi siapapun, dengan buka suatu aplikasi, tik enter, semuanya akan muncul di Nona Jabar. Terima kasih Pak Helmi, sangat solutif sekali, sangat memberikan aspirasi, solusi, dan juga memberikan inspirasi buat kami yang muda ini. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya. Kita akan tunggu launchingnya kapan ini aplikasi, nanti infokan ke saya apa kendala yang dialami saat terjadinya launching ini. Siap Pak Helmi? Siap. Terima kasih atas waktunya, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa obrolan kita dengan Bapak Helmi Ardian, Asdep, Asisten Deputi Wilayah Jawa Barat Bidang Umum dan SDM. Kaya dengan pengalaman, inovasinya begitu banyak yang dilakukan untuk BP Jam Sostek. Saya jadi penasaran, apalagi yang akan dikembangkan oleh seorang Bapak Helmi Ardian dengan timnya ke depan. Nah, salah satu yang akan saya tunggu itu Nona Jabar. Jadi buat kalian yang ingin penasaran bagaimana aplikasi ini akan launching segera mungkin, jangan lupa like, comment, and subscribe Subuh Hadi Production pakai S. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga BPJS Ketenaga Kerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.